Cek dulu ya, layarnya udah kelihatan? Sudah. Hmm. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bisa hadir dan berbagi di sini ya. Yang alhamdulillah juga dengan bantuan teknologi, jadi jarak tidak terlalu bermasalah ya, gitu ya. Masih tetap bisa hadir dan berbagi di sini. Ya, saya mau tempatkan dulu konteks dari materi ini dengan dan hubungannya dengan materi-materi sebelumnya ya, di mana sebelumnya kita bahas tentang kompetensi, tentang optimalisasi peran, dan tentang perencanaan mengenai perkembangan individu atau individual development plan ya. Yang ketiga ini tentang growth mindset ya. Yang hubungannya dengan materi sebelumnya adalah ini merupakan suatu value yang mendasar ya, atau fondasi yang memungkinkan kita untuk bisa optimal ya dalam mengembangkan kompetensi kita berdasarkan IDP yang kita rencanakan gitu ya. Nah, jadi ini materinya lebih lebih general, lebih universal gitu ya, dan insya Allah bisa diterapkan apapun profesi kita gitu dan dimanapun kita nanti beraktivitas atau berkarya gitu. Ya, sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Aditya Satria Wibawa Utama, panggilannya Aditya Satria. Ya tadi sudah dikenalkan juga ya sama Mas Yusuf. Jadi saya akan langsung masuk ke outline. Jadi ada 3 poin yang akan disampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang dua istilah yang sangat populer ya, growth mindset dan fixed mindset gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan mindset itu sebenarnya pola pikir, tapi sebenarnya dalam konteks ini lebih tepat kita terjemahkan dalam bahasa cara pandang ya. Jadi growth mindset itu adalah cara pandang bertumbuh ya. Kalau fixed mindset itu adalah cara pandang tetap gitu. Nah, kita akan bahas apa definisi dan contoh-contohnya itu nanti ya. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah eh, oke, kita udah tahu growth mindset, fixed mindset. Nah, terus gimana cara kita mendeteksi itu dalam pikiran kita dan gimana kita melatih pikiran kita gitu ya untuk bisa lebih condong kepada growth mindset dibandingkan fixed mindset. Yang kedua, yang ketiga adalah nah karena growth mindset ini sebenarnya istilah populer ya. Dan istilahnya itu buzzword, kata-kata yang sering diucapkan atau digunakan, istilah yang sering digunakan untuk banyak hal ya, dan karena itu juga sering disalahpahami gitu ya. Nah, karena itu kita akan bahas juga tentang kesalahpahaman tentang growth mindset gitu. Karena kalau kita memahaminya secara keliru, nanti efeknya malah akan jadi kontraproduktif. Oke, pertanyaan pertama, mengapa sebagian orang sukses dan sebagian tidak? Gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang selalu muncul, gitu ya, di setiap zaman sebenarnya, dan selalu jadi pertanyaan para motivator, para profesional, para peneliti, gitu ya. Dan dari zaman ke zaman itu banyak sekali teori yang menjelaskan, yang berusaha menjelaskan tentang ini, ya. Mulai dari hal-hal yang bersifat fisik, ya, seperti misalnya ukuran tengkorak dan lain-lain, gitu. Bahkan yang terakhir itu gen itu sebenarnya merupakan salah satu faktor fisik ya, faktor bawaan fisik, atau sebenarnya lebih berusaha menjawab dari aspek latar belakang ya, misalnya latar belakang keluarga kah, pendidikan, latar belakang pengalaman di masa lalu, atau sesuatu yang sifatnya lebih ke hal-hal yang diusahakan, misalnya effort usaha gitu ya. Nah, salah satu yang berusaha menjawab ini namanya Carol Dweck ya. Nah, dia bilang bahwa faktor paling signifikan dalam menentukan arah sukses seseorang itu sebenarnya adalah mindset. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan salah satu teori di antara banyak teori sebenarnya, gitu. Dan ini yang akan kita bahas. Sekilas tentang siapa yang menggagas ini, gitu ya, atau mempopulerkan teori tentang growth mindset ini, namanya Carol Dweck. Dia seorang psikolog sekaligus juga akademisi, profesor di Stanford. Dia juga penulis buku yang bukunya jadi salah satu referensi kita sekarang. Judul bukunya Mindset. Kalau kita lihat keseluruhan tentang penelitian dan karyanya, dia sebenarnya berfokus pada suatu bidang dalam bidang manajemen dan psikologi, gitu ya, dalam bidang motivasi, ya.
Dia berusaha menjawab tentang kenapa seorang sukses, sebagian orang sukses, sebagian tidak, gitu, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan traits atau aspek-aspek atau faktor-faktor yang dalam diri kita untuk lebih condong kepada yang sukses itu, gitu ya. Dan ini adalah cover dari dua referensi utama kita, sangat dianjurkan untuk membaca keduanya, gitu ya. Bisa diperoleh dengan cara googling ya, atau membeli di toko buku. Ya, kita masuk ke poin pertama dari pembahasan kita, tentang growth mindset dan fixed mindset ya. Oke, growth mindset atau kalau di bahasa Indonesia yang tepat menurut saya itu adalah cara pandang bertumbuh ya. Itu sebenarnya adalah cara pandang ya, cara pandang yang meyakini bahwa kemampuan atau bakat itu bisa dikembangkan gitu ya, melalui usaha, latihan, dan pengajaran gitu. Emangnya ada ya yang berpikir bahwa kita nggak bisa berkembang gitu ya? Ada, itu namanya fixed mindset gitu. Kebalikannya gitu, fixed mindset itu cara pandang yang meyakini bahwa kemampuan bakat itu sudah ditetapkan sejak lahir gitu. Jadi setiap orang itu sudah tertulis gitu ya, dia kemampuannya apa, bakatnya apa, atau minimal gitu ya, pada usia tertentu, misalnya usia 20 tahun, 30 tahun, nah itu sudah terkunci gitu ya, dan susah untuk berkembang lagi. Nah, itu fixed mindset. Nah, cara pandang atau mindset ini kan adanya dalam pikiran ya, gitu. Eee, dari pikiran itu kemudian, eee, muncul ke permukaan melalui perilaku, gitu ya, akan mempengaruhi perilaku. Nah, ketika seseorang memiliki growth mindset atau mengadopsi growth mindset dalam pikirannya, itu akan menimbulkan perilaku-perilaku seperti yang sebelah kanan ini, gitu ya. Biasanya akan lebih, mudah dalam mengambil tantangan, gitu, atau menghadapi tantangan. Yang kedua, akan lebih kurius atau penasaran gitu ya dalam menghadapi kesulitan, gitu ya. Yang ketiga, beradaptasi dan belajar dari kesalahan. Yang keempat, menggunakan orang lain, baik itu keberhasilan maupun kegagalannya itu sebagai apa namanya, sumber daya untuk belajar atau sumber atau referensi untuk belajar ya, gitu. Atau menjadikan orang tersebut sebagai mentor, siapapun itu. Nah, sebaliknya fixed mindset, cara pandang ini juga sama, akan melahirkan atau memunculkan perilaku-perilaku, yang pada umumnya polanya adalah seperti sebelah kiri. Eee, yang pertama adalah menciptakan urgensi ya, urgensi, untuk membuktikan kemampuan diri Anda berulang kali gitu. Karena menurut cara pandang fixed mindset ini, meyakini bahwa kemampuan itu sudah given, artinya sudah ada sejak lahir dan susah untuk berubah lagi, at least pada usia tertentu. Eee, bodoh pintar gitu ya, terus, mmm, atletis tidak atletis dan sebagainya, itu sebenarnya adalah predikat yang melekat pada diri kita dan tentunya setiap orang tuh tidak ingin mempunyai predikat negatif apapun itu. Jadi yang dimunculkan dalam pikirannya adalah dia ingin terdorong untuk membuktikan bahwa saya memiliki predikat positif, gitu ya. Dan karena itu dia butuh membuktikannya minimal kepada dirinya sendiri, dan kepada orang lain, gitu ya. Bahwa saya ini pintar, bahwa saya ini, berakhlak baik, bahwa saya ini, bisa berkomunikasi dan seterusnya, gitu ya. Yang kedua adalah menghindari tantangan, gitu ya. Memilih tugas yang aman atau mudah, karena ketika seseorang itu mendapatkan tantangan yang berat atau tugas yang berat dan kemudian dia gagal, itu akan mencederai harga dirinya bahwa dia adalah seseorang yang buruk, gitu. Makanya dia ingin menghindari kesalahan. Yang ketiga sama menghindari kemunduran, misalnya setelah berhasil terus gagal. Nah, itu kan setback atau kemunduran. Nah, dia tidak ingin mengalami itu. Yang keempat, menyembunyikan atau mengkhawatirkan kesalahan, karena kesalahan itu merupakan musibah gitu ya, atau bencana. Yang kelima adalah menghindari minta bantuan dari orang lain. Kenapa? Karena minta bantuan orang lain, bertanya dan lain-lain itu adalah salah satu cara untuk memperlihatkan kekurangan dirinya, buat dia seperti itu. Nah, kira-kira itu ya, gambaran tentang definisi growth mindset, fixed mindset, dan apa kira-kira perilaku yang ditimbulkan dari keduanya, gitu. Nah, ini baru secara overview. Kita akan masuk lebih detail di yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mendeteksi dan melatih kedua mindset tersebut.